Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi as-sami'il 'alim minas syaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah jamaah sekalian, kita sekarang mendapatkan dua kenikmatan sekaligus yang kata Rasulullah, dua kenikmatan itu apabila terdapat pada seorang muslim, seorang hamba, maka dia mendapatkan kenikmatan. Dan kenikmatan ini kata para ulama dikategorikan sebagai kenikmatan dunia. Kenikmatan apakah itu? Ketika dia diberikan kesehatan dan diberikan waktu luang. Sehingga ketika sehat dan waktu luang, lalu kedua nikmat itu digabungkan dengan melakukan satu aktivitas ibadah, maka sesungguhnya dia mendapatkan kenikmatan dunia. Karena kenikmatan dunia itu tidak ada yang bisa mengalahkan kesehatan dan waktu luang. Sedangkan kenikmatan akhirat, sebagaimana kata para ulama ketika menyampaikan atau mempelajari surat Ali Imran ayat ke-85, di situ Allah mengatakan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang ketika dalam kehidupan dunia dulu mencari agama selain daripada Islam, fala yuqbala minhu, maka sungguh kata Allah tidak akan pernah menerima agama tersebut. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia digolongkan sebagai orang-orang yang rugi. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, ketika pada pagi hari ini kita sehat dan diberikan waktu luang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita manfaatkan nikmat itu untuk menghadiri majelis yang mulia ini. Kemudian yang kedua, ketika kita masih dikehendaki oleh Allah sebagai hamba-hamba yang senantiasa diberikan hidayah, petunjuk, dan dikehendaki menjadi hamba-hamba yang beriman, bertakwa kepada Allah, menjadikan Islam ini sebagai agama yang diridhai oleh Allah, maka sungguh kenikmatan dunia dan kenikmatan akhirat ada dalam genggaman kita. Dan ini tidak pernah diberikan kepada orang-orang yang diberikan kehendak oleh Allah menjadi orang-orang yang sesat. Kenapa? Allah menghendaki orang-orang yang sesat itu disesatkan sesuai dengan kehendaknya dan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang dikehendakinya. Maka sungguh berbahagialah ketika kita pada kesempatan ini masih diberikan oleh Allah, dikehendaki sebagai hamba-hamba yang senantiasa mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, mukadimah yang saya sampaikan ini berhubungan erat dengan apa yang akan kami sampaikan pada kesempatan pada pagi hari ini, yaitu kita akan berbicara tentang karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebelum kita membahas tentang karunia ini, kita harus mengerti bahwa segala sesuatu itu ada maintenance-nya, ada cara merawatnya. Sebagai analogi, ketika kita ini punya rumah, lalu kemudian kita tidak merawat rumah itu, pasti rumah itu akan cepat rusak. Begitu juga kalau kita ini baru beli baju baru, kita tidak ngerti bagaimana cara merawat baju itu. Tentu saja mungkin baju itu cepat luntur, cepat lusuh, ya. Mungkin kainnya juga cepat lapuk. Atau mungkin kalau kita ini sebagai seorang petani atau menanam tanaman di kebun, lalu kemudian kita tidak tahu bagaimana cara merawat tanaman itu, maka sungguh hasil panennya tidak akan pernah sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Maka itulah gambarannya apabila kita ini mendapatkan sesuatu tetapi kita tidak tahu cara merawatnya. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, tetapi banyak sekali di antara kita yang ngerti cara merawat mobil,
cara merawat kendaraan. Banyak di antara kita yang mengerti bagaimana cara merawat tanaman, banyak di antara kita ini yang mengerti bagaimana merawat bangunan rumah, tetapi banyak di antara kita yang tidak ngerti bagaimana cara merawat karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sering kita jumpai ada beberapa kasus yang kemarin sempat viral, ada seseorang yang diberikan oleh Allah karunia berupa anak. Tetapi karena dia tidak pernah tahu bagaimana cara merawat anak itu akhirnya menjadi penyebab susahnya dia. Gara-gara anak ya, dia mendapatkan apa gelar tersangka, gara-gara anak dia ini kehilangan pekerjaan, gara-gara anak namanya hancur, nama baiknya hancur, sehingga anaknya akhirnya apa? Yang diharapkan menjadi karunia dari Allah karena dia tidak tahu cara merawat anak itu, akhirnya di masa depan anak itu menjadi musuh baginya. Sebagaimana kalau kita melihat kisah Qarun ketika ditenggelamkan oleh Allah berserta hartanya, itu gambaran bagaimana Qarun tidak bisa merawat karunia yang telah diberikan kepada Qarun. Karunia Allah itu apa? Berupa harta yang melimpah. Dia angkat derajatnya, tetapi karena Qarun tidak bisa merawat karunia dari Allah, maka Qarun pun mendapatkan suatu masalah yang besar. Dia ditenggelamkan bersama dirinya dan hartanya. Sehingga kalau ada orang menemukan harta yang terpendam, dinamakan sebagai harta Qarun. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral mukminin rahimakumullah, makanya ada hal yang perlu kita ketahui tentang karunia Allah ini. Bagaimana sifat-sifatnya? Para ulama pun membagi sifat dari karunia ini ada sekitar 7 poin. Tetapi karena keterbatasan kita yang singkat di pagi hari ini, kita akan membahas 2 saja. Dari 2 poin itu insya Allah bisa mewakili dari ke-7 poin yang disampaikan oleh para ulama. Yang pertama, bahwasannya karunia itu ketika diberikan oleh Allah kepada seorang hamba, karunia itu sudah tertakar dan tidak mungkin tertukar. Sehingga kita perlu paham di sini bahwa ketika kita mendapatkan sesuatu dan orang lain tidak mendapatkan sesuatu, atau kebalikannya, ketika saudara kita yang lain mendapatkan karunia berupa kenikmatan dari Allah, tetapi kita tidak mendapatkan karunia seperti dia, maka kita meyakini bahwa segala sesuatu karunia itu sudah tertakar dan tidak mungkin tertukar. Oleh karena itu, apalagi kalau sekarang ini marak media sosial, Instagram, Facebook ya, kadang bikin status WA. Kadang-kadang kalau kita ini kalau hatinya kurang bersih, kurang bisa memahami ilmu ini, sering kita itu merasa jengkel. Kenapa? Orang lain kok merasa lebih beruntung dibandingkan diri kita? Oh ternyata dia sudah mendapatkan itu. Kenapa aku kok belum mendapatkan? Gara-gara media sosial. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, perlu kita pahami, Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat yang sahih menyampaikan, innallaha tadabbama qadil khalaik bikam sina alfisana. Sesungguhnya Allah sudah menetapkan peristiwa, sudah memberikan rezeki berupa karunia kepada hamba-hambanya 50.000 tahun sebelum Allah itu menciptakan langit dan bumi. Jadi sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, ketika waktu itu kita disiapkan diri kita berupa ruh ya, Allah itu sudah menetapkan karunia kita, bagaimana rezeki kita, bagaimana umur kita, bagaimana hidup kita nanti, apakah kita hidup sengsara atau mungkin hidup mulia dan sebagainya. Nah, oleh karena itu ma'asyiral muslimin, hal ini ditunjang firman Allah di surat An-Nahl. Surat An-Nahl itu surat ke-16 di ayat yang ke-71. Di situ ada sebuah potongan ayat yang mengatakan, wallahu fadzala ba'dakum ala ba'dik fi rizki. Dan Allah melebihkan rizkimu dibandingkan yang lain. Jadi Allah itu sudah melebihkan rezeki kita dibandingkan lain. Jadi kadang-kadang takaran rezeki itu yang diterima, karunia itu tidak sama. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, sehingga akhirnya terjebak. Manusia itu ada yang mengatakan
kalau misalnya dia diberikan kelebihan rezeki, sesungguhnya dia itu dimuliakan oleh Allah. Tetapi ketika dia dibatasi rezekinya, sesungguhnya dia dihinakan oleh Allah. Makanya hal ini diingatkan oleh Allah di surat Al-Fajr. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Ada di antara manusia apabila Allah itu memberikan ujian berupa kemudahan, kelebihan harta, ya, kemudahan mencari rezeki di muka bumi ini, fayaqulu Rabbi akraman, dia mengatakan Allah ini loh memuliakan aku. Sebaliknya, wa amma idza mabadalahu faqadar alai rizqahu fayaqulu Rabbi ahana. Sebaliknya ketika ada seorang hamba yang diuji oleh Allah dengan dibatasi, disempitkan rezekinya, dia mengatakan Allah ini loh menghinakan saya. Di ayat berikutnya Allah mengatakan kala, tidak demikian, bukan demikian. Karena apa? Ini adalah peran yang diberikan Allah kepada kita. Oleh karena itu, kalau kita memahami kaidah yang pertama ini dalam memahami karunia Allah, maka hati kita ini menjadi tenang. Nah, untuk memahami ini ada sebuah kisah yang menarik. Kisah dari seorang ulama besar yang bernama Malik bin Dinar. Pada suatu ketika, Malik bin Dinar ini kan sedang makan siang. Kebetulan beliau ini sedang lapar perutnya. Nah, dia makan dengan menu sepotong daging. Ketika daging itu akan dimakan, tampak di depan Malik bin Dinar itu ada seekor kucing yang melihat dia. Seakan-akan kucing ini ingin ikut makan. Karena Malik bin Dinar ini penyayang dengan binatang, akhirnya parodang, dibagi dua, dia makan daging separuh, separuhnya lagi diberikan kepada kucing itu. Tetapi anehnya, ketika daging itu sudah diberikan dan digigit oleh kucing itu, ternyata kucing itu ternyata kucing itu membawa daging itu kepada suatu tempat. Dia berjalan ke tempat yang lain. Malik bin Dinar pun penasaran. Akhirnya dia mengikuti kucing itu. Ketika memutari rumahnya, berada di belakang rumahnya, Malik bin Dinar melihat kucing itu meletakkan potongan daging itu di sebuah lubang. Nah, lubang itu seperti tempat tinggalnya ular ya. Kemudian setelah meletakkan daging itu di mulut lubang itu, si kucing itu mundur beberapa langkah. Malik bin Dinar pun heran, kenapa? Kenapa kok dia berbuat demikian? Lalu kemudian tidak lama kemudian muncullah seekor ular yang sudah tua dan buta. Ketika ular itu sudah menyembulkan kepalanya dari lubang itu, dia berusaha mencari ada sumber bau makanan berupa daging. Karena buta, dia itu mencari aromanya di mana. Akhirnya ketemu, setelah itu digigit daging itu, akhirnya ular pun masuk ke dalam lubangnya kembali. Nah, ketika melihat ini, Malik bin Dinar begitu kaget dan tersentak. Akhirnya dia menangis. Betapa karunia Allah begitu besar diberikan kepada hamba-hambanya, kepada makhluknya yang masih hidup di dunia ini. Walaupun ular ini tadi sudah dalam keadaan sudah tua umurnya, kemudian dalam keadaan buta, tetapi Allah mengirimkan rizkinya berupa makanan itu kepadanya. Dengan cara apa? Dengan cara kucing tadi membawa potongan daging yang diberikan oleh Malik bin Dinar kepada ular tadi. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, melihat kejadian ini pun akhirnya apa? Malik bin Dinar itu mengatakan dan ditulis dalam sebuah kitab, kalau ada seorang mukmin yang dia itu beribadah, berbagai macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian kok dia tidak yakin bahwasanya Allah yang memberikan rezeki padanya, maka sungguh imannya dia lebih jelek dibanding imannya kucing dan ular tadi. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, yang menjadi pertanyaan, siapakah yang memberikan rezeki dan karunia kepada ular tua tadi yang di dalam lubang itu? Jawabannya tentu adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian siapakah yang menggerakkan hati kucing tadi membawa potongan daging untuk diberikan kepada ular tadi? Siapa lagi kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin,
kalau kita melihat ini, kadang-kadang pemikiran kita itu, ya kalau gitu nggak usah kerja, wong Allah memberikan rezeki kepada hambanya. Bukan begitu konteksnya. Tentu ada konteks lain, karena rezeki itu juga harus dijemput. Rezeki itu harus disambut. Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki itu atau karunia kepada hamba-hambanya merata. Tapi kadang-kadang cara kita menyambutnya aja yang berbeda. Mungkin dengan mengembangkan potensi diri kita sehingga rezeki atau karunia Allah bisa kita dapatkan lebih banyak untuk kita dan sebagainya. Itu yang pertama, bahwasannya karunia Allah itu sudah tertakar dan tidak akan tertukar. Kemudian yang kedua, bahwasannya karunia yang diberikan oleh Allah itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Walaupun ketika karunia itu sudah ditetapkan untuk kita sampai kita meninggal dunia. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan demikian. Jadi Rasulullah itu pernah mengatakan, rizki atau karunia yang datang kepadamu itu sebagaimana ketika kematian mendatangimu. Artinya, selama kita ini diberikan kesempatan hidup oleh Allah, maka karunia atau mungkin rezeki itu senantiasa tercurahkan kepada kita. Oleh karena itu, kalau kita memahami hal ini, kita tidak perlu senggol kanan dan kiri, mencari harta yang haram, karena mungkin ada kekhawatiran, kalau saya tidak pakai cara ini, terus bagaimana cara mendapatkan rezeki itu? Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, Rasulullah SAW menyampaikan, la yamuta ahadun hatta yustafi'u rizquha. Tidak akan mati seseorang sampai rizki yang paling terakhir dia peroleh, baru dia diwafatkan oleh Allah. Makanya saya dulu pernah menyampaikan, ada seorang yang kritis, koma, ya, mungkin beberapa bulan di ruang ICU, kemudian dia sadar, ya, terus kemudian ternyata dia ingin makan soto ayam, ya. Akhirnya diberikan soto ayam oleh keluarganya. Akhirnya setelah makan soto ayam satu mangkok, akhirnya dia kembali kondisinya memburuk dan akhirnya meninggal dunia. Ternyata sebelum dia mati masih ada jatah soto ayam satu mangkok untuknya. Oleh karena itu, ini menunjukkan bahwa Allah itu tidak akan mewafatkan seseorang sebelum rezekinya habis. Karunia jatah untuk dirinya itu habis. Dulu pernah ada dalam kisah Imam Hasan al-Basri, ketika dia menolong seseorang yang jatuh ke dalam sumur, kemudian ditarik kembali dengan tali, akhirnya orang itu bisa terselamatkan. Lalu ketika sudah nyampe di atas, seseorang yang jatuh dalam sumur tadi, oleh Imam Hasan al-Basri pun diberikan segelas air untuk menenangkan hatinya, mungkin karena kaget jatuh terpeleset ke dalam sumur. Lalu dia ditanya, kenapa kamu kok bisa jatuh ke dalam sumur itu? Akhirnya laki-laki tadi memperagakan bagaimana dirinya jatuh. Dan ternyata ketika memperagakan dirinya bagaimana jatuh di hadapan Imam Hasan al-Basri, dia benar-benar terpeleset sehingga jatuh lagi ke dalam sumur. Dan akhirnya apa? Meninggal. Lalu Imam Hasan al-Basri mengatakan, sesungguhnya dia tadi ketika terpeleset dalam sumur tadi belum meninggal, karena masih ada jatah satu gelas air putih untuknya. Sehingga Allah menyempurnakan rizkinya, menyempurnakan karunia-Nya kepadanya, sampai benar-benar jatahnya habis, lalu Allah pun mewafatkannya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, dengan memahami kaidah ini, kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan rizkinya, sudah menetapkan karunia untuk kita. Bahwasannya karunia Allah itu pasti sudah tertakar dan pasti tidak akan bisa tertukar dengan yang lainnya. Dan yang kemudian karunia Allah itu sudah ditetapkan untuk kita, dan karunia Allah itu tidak akan pernah meninggalkan kita kecuali kalau kita ini sudah menjumpai dengan kematian. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, inilah karunia yang Allah berikan kepada kita. Bahwasannya Allah pun memberikan karunia, maka kita juga perlu membuat karunia. Bagaimana caranya? Ketika kita mendapatkan nikmat, kita bisa membuat karunia itu, menciptakan karunia. Karena para ahli trainer mengatakan, bikinlah karunia dalam hidupmu. Misalnya engkau memberikan senyuman kepada keluargamu, memberikan jatah rizkimu, nafkahmu untuk orang-orang yang engkau sayangi. Engkau memberikan santunan kepada orang-orang membutuhkan.
itu artinya engkau meneruskan karunia dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang lain, sehingga akhirnya kamu pun mendapatkan ilmu, dapat meneruskan atau merawat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah ma'asyiral muslimin, ketika kita diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kita meneruskan karunia dari Allah itu kepada orang lain, maka kita sama saja membuat karunia. Karena apa? Karunia itu adalah untuk dibagikan pada orang lain. Dan sebaik-baik manusia adalah yang mau berbagi untuk orang lain. Dan orang-orang yang demikian, kata Rasulullah, sesungguhnya dia terbebas dari sifat kekikiran di dalam hatinya. Demikian ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf bila kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.